Di zaman sekarang, gak cukup cuma kelihatan sukses di media sosial buat bikin orang respect sama kamu. Kenyataannya, banyak yang kelihatan keren di media sosial, tapi nggak dihargai di dunia nyata. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin kamu kelihatan beda dan berkualitas tinggi di mata orang lain? Selamat datang kembali di channel Smart Work. Kita bakal ngebahas sesuatu yang penting, apalagi di tengah kondisi sekarang, di mana banyak orang berlomba-lomba kelihatan wah di depan publik, tapi lupa membangun kualitas dirinya. Percaya atau enggak, kualitas diri kamu lebih penting daripada sekedar pencitraan. Nah, kalau kamu pengen tahu cara sederhana tapi efektif buat kelihatan lebih berkualitas di mata orang lain, stay tune karena ini nggak cuma relevan, tapi juga jadi kebutuhan di era serba kompetitif kayak sekarang. Pertama, memiliki prinsip yang teguh di tengah gempuran tren. Zaman sekarang, tren itu datang dan pergi dengan cepat, dari gaya hidup, fashion, sampai pendapat tentang isu-isu sosial. Semua kayak berlomba-lomba jadi viral. Tapi justru di situ letak tantangannya, yaitu kamu bakal kelihatan berkualitas kalau kamu punya prinsip yang jelas dan gak mudah goyah. Misalnya, sekarang banyak orang yang mudah terbawa isu panas di media sosial, ikut berkomentar tanpa benar-benar tahu faktanya. Tapi kalau kamu tetap tenang, cari tahu lebih dalam, dan gak ikut-ikutan, orang lain bakal lihat kamu sebagai seseorang yang bijak dan punya nilai lebih. Orang berkualitas itu gak sekedar mengikuti arus, tapi tahu kapan harus berdiri sendiri meskipun melawan gelombang. Prinsip itu kayak akar pohon, semakin kuat, semakin tahan dari badai. Kedua, menunjukkan kepedulian di tengah dunia yang individualistis. Kita hidup di era di mana teknologi mempermudah segalanya, tapi ironisnya bikin kita makin jauh dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya, kamu tinggal di kota besar, pasti sering lihat orang sibuk sendiri, gak peduli sama tetangga, bahkan cuek di tempat umum. Tapi kamu tahu nggak, sikap peduli itu sekarang jadi barang mahal, dan kalau kamu memilikinya, orang bakal langsung menaruh respect. Misalnya, kamu bantu teman kerja yang lagi kesulitan tanpa diminta, atau sekedar menyapa satpam dan petugas kebersihan di lingkungan dengan ramah. Hal-hal kecil ini gak hanya menunjukkan bahwa kamu perhatian, tapi juga bikin kamu tampak sebagai pribadi yang hangat dan penuh empati. Di tengah dunia yang sibuk dan dingin, kepedulianmu itu ibarat cahaya kecil yang bikin orang merasa dihargai. Ketiga, tetap tenang dan optimis saat orang lain sibuk mengeluh. Ada kebiasaan unik yang sering kita lihat, yaitu mengeluh. Mulai dari masalah jalan macet, harga sembako naik, sampai politik yang gak kunjung beres. Semua jadi bahan keluhan. Tapi kalau kamu mau terlihat berkualitas, cobalah untuk jadi pribadi yang berbeda. Jangan larut dalam kebiasaan ini. Orang yang tetap tenang saat menghadapi masalah atau tantangan itu seperti air di tengah padang pasir. Jarang ditemukan, tapi sangat berharga. Sikap optimis kamu bakal bikin orang lain merasa nyaman dan melihat kamu sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Ketika kamu fokus mencari solusi daripada sekedar mengeluh, orang bakal menganggap kamu sebagai pribadi yang dewasa dan penuh kendali. Ingat, ketenangan itu menular, dan kamu bisa jadi sumber inspirasi buat orang lain. Keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Kita nggak bisa dipungkiri kalau media sosial itu udah jadi bagian besar dari hidup kita. Tapi tahu nggak, banyak orang yang kelihatannya nggak berkualitas justru karena perilaku mereka di media sosial. Misalnya, suka pamer barang-barang mahal, ikut-ikutan tren yang nggak jelas, atau malah sering debat kusir di kolom komentar. Orang yang berkualitas tinggi tahu bahwa media sosial adalah alat, bukan cermin kehidupan mereka. Mereka nggak perlu pamer atau cari validasi. Sebaliknya, mereka menggunakan platform itu untuk hal yang lebih positif, seperti berbagi informasi, inspirasi, atau sekedar hiburan yang sehat. Kalau kamu bisa mengontrol apa yang kamu tampilkan di media sosial, orang bakal lihat kamu sebagai seseorang yang cerdas dan punya kendali atas hidupnya. Jadi, mulai sekarang, pikirkan baik-baik sebelum kamu posting sesuatu. Kelima, kemampuan mendengar dan memahami. Kita hidup di era di mana semua orang ingin didengar, dari forum online sampai grup WhatsApp keluarga. Semua berlomba-lomba untuk menyuarakan pendapat mereka. Tapi di tengah kebisingan ini,
Orang yang benar-benar mendengarkan itu jadi sesuatu yang langka. Kalau kamu mau terlihat berkualitas, jadilah pendengar yang baik. Jangan cuma mendengar untuk membalas, tapi dengarkan untuk memahami. Saat seseorang cerita masalah atau idenya, berikan perhatian penuh. Kamu gak hanya akan dihormati, tapi juga bakal dianggap sebagai tempat yang aman untuk berbagi. Orang-orang berkualitas tinggi selalu tahu bahwa mendengar adalah bentuk penghormatan yang paling tulus. Jadi gimana? Dari 5 hal tadi, mana yang udah kamu lakukan? Atau ada yang baru kamu sadari perlu diperbaiki? Yang pasti, kualitas diri itu nggak bisa dibangun dalam semalam, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Jangan cuma fokus bikin pencitraan, tapi bangunlah sesuatu yang nyata dan bertahan lama. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Karena bisa jadi apa yang kita bahas di sini bisa bantu orang lain juga. Kalau kamu punya pengalaman atau tips tambahan, tulis di kolom komentar.